Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman, bertemu lagi bersama saya Firman di CBX Entertainment. Kali ini saya akan melanjutkan kisahnya Soya sama Rock ya dengan judul Cowok Mahal. Kali ini episode 6 ada berbagai keseruan di sini. Tanpa basa-basi, langsung saja siapkan kopi dan cemilannya. Move on atau menunggu. Musuh abadi manusia adalah mesin waktu. Sore menjelang malam di halaman depan sebuah gedung perkantoran, Devi, nama yang terpajang paling besar di antara nama-nama lain di bagian depan gedung tersebut. Di ruangannya, Pak Devi sedang ngobrol santai dengan seorang lelaki. Dia tampak sangat akrab dengan lelaki tersebut. Awal tahun udah bisa mulai syuting nih, tanya agak sedikit maksa Pak Devi. Lelaki itu ternyata tak lain adalah Rock, yang hanya tersenyum, tak yakin bisa memenuhi permintaan Pak Devi. Cash ceweknya gue rencana pengen pakai Soya. Belum pernah dia gabung di proyek kita. Lanjut Pak Devi yang langsung buat Rock tersentak mendengar nama Soya tersebut. Semoga aja dia bisa. Kalau nggak bisa, gue mau coba ke Bella. Lagi naik juga namanya. Belum pernah jadi peran utama tapi top juga aktingnya, sambung Devi lagi. Itu aja. Kira Bella, tembak Rock. Beneran? Lebih hemat budget sih daripada si Soya, jawab Pak Devi senang. Devi lalu memberikan sebuah undangan ke Rock. Premier film nih, datang bareng gue ya. Banyakin hangout lah daripada lu banyakin mabuk. Kali aja di sana dapat kenalan cewek, bisa jadi calon istri baru lo. Rock lihat undangan tersebut. Pemeran utamanya adalah April Fauzi, salah satu selebritis wanita top juga di Indonesia. Gue datang sendiri aja, jawab Rock sambil kantongin undangan tersebut. Devi membiarkannya tahu kalau Rock tidak akan pernah mau pergi ke tempat umum bersamanya. Dan karena Rock adalah R, penulis misterius yang tidak akan pernah mau jadi pusat perhatian. Siapapun yang pergi bersama sosok terkenal seperti Devi, apalagi sosok asing seperti Rock, pasti akan dicurigai oleh banyak orang dan juga media tentu saja. Apakah mungkin ini si R penulis misterius? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang sangat dihindari oleh Rock. Awal pertemuan Rock dan Pak Devi dulunya sangat menyedihkan. Bisa dibilang kisah dua orang yang sangat sekarat dalam kondisi keuangan. Rock yang lama menganggur bergantung hidup pada keluarganya tanpa punya harta bahkan uang sepeser pun. Selain itu, Rock memiliki ketergantungan terhadap alkohol yang tinggi, hingga tak jarang menipu keluarganya demi untuk membeli sebotol minuman. Mau cari kerja susah plus malas. Mau bisnis tidak ada modal. Rock pun memutuskan untuk nulis lagi, tapi tidak ada satupun kenalannya yang mau terima karya dia. Sampai dia akhirnya menemukan PH miliknya Pak Devi yang pada waktu itu nyaris bangkrut dan tidak ada lagi penulis yang mau bekerja sama gara-gara pembayarannya sering ditunggak. Pak Devi berani terima tulisan Rock karena memang dia bersedia menerima honor minim dan tidak masalah kalau ditunggak. Bagi Rock saat itu asal cukup buat rokok dan minuman, sikat aja. Pak Devi pakai jurus terakhir pinjam uang di bank untuk modal bikin 20 episode drama. Dramanya Rock yang berjudul Pacaran Belum Tentu Tak Menikah, yang tak disangka-sangka meledak, bahkan nomor 1, bahkan dilanjut hingga season 2. Nama R dipakai di kredit title atas kesepakatan bersama karena nama Rihman sudah di blacklist di industri hiburan. Rock sendiri tidak mau siapapun tahu dia kembali ke dunia penulis. Rasa malu yang sangat besar atas kesalahan di masa lalu membuatnya lebih memilih hidup sebagai penulis misterius. Suasana hangat dan akrab saat makan malam di rumah orang tua Soya. Tamu penting yang dimaksud Joko adalah teman lamanya seorang pengusaha kaya yang datang bersama anak lelakinya, yaitu Zidan. Cowok berpenampilan rapih dan bersih, 3 tahun lebih tua umurnya dari Soya. Soya saat itu duduk agak jauh dari meja makan meski masih berada dalam satu ruangan. Joko sebelumnya sudah bilang kalau Soya baru saja pulang acara makan-makan dengan staf produksi sinetronnya. Jadi ya tak bisa ikut makan. Orang tua Soya berbohong untuk menyembunyikan alasan sebenarnya tentang kondisi Soya yang tidak bisa makan dengan orang asing yang baru dikenal. Soya, Zidan ini lagi merintis usaha coffee shop loh. Bantu-bantulah promosiin. Followers kamu kan banyak. Joko coba mendorong Soya agar lebih dekat dengan Zidan. Soya pun mengiyakan permintaan Joko yang langsung membuat Zidan senang. Sebenarnya alasan Joko untuk mencarikan Soya pasangan yang sudah dia tahu asal-usulnya karena mendengar cerita di Bella tentang tipe cowok ideal yang akan dipilih jadi pacar, dan Soya sangat keras kepala pada prinsipnya. Untuk selebritis top seperti Soya menurut Bella itu mustahil.
Joko dan Ningsih pun jadi khawatir, takutnya jika Soya dapat lelaki biasa saja, yang bisa jadi lelaki itu hanya memanfaatkan kepopuleran dan kekayaan Soya, bukan sungguh-sungguh sayang sama Soya. "Soya, kamu nggak usah ngajak mama ke premier filmnya si April Fauzi. Ajak Zidan aja. Kan bisa sekalian jagain kamu di sana." Kali ini giliran Ningsih yang menyerang Soya dengan taktik yang sudah direncanakan sebelumnya bersama Joko. Soya tak bisa berkata-kata. Dia pun merasa tidak enak menolak apalagi langsung di depan Zidan. Soya pun terpaksa kembali mengiyakan. Soya sudah rebahan di ranjang kamarnya bersiap tidur tapi masih pegang handphone chatan sama Bella. Isi chatnya begini. "Gila, ini udah kayak acara perjodohan. Mana gue belum tahu banget tuh cowok sifatnya kayak apa." Isi pesan Soya kepada Bella. Lalu Bella menjawab, "Coba aja, kali aja baik orangnya. Lagian lo kan sukanya cowok-cowok yang ngasih misteri, sensasinya berasa. Gitu kan mau lo?" Itulah pesan balasan dari Bella. Soya jadi terpikir sama perkataannya Bella. Pikirannya mulai teralihkan untuk merasakan sensasi baru dengan lelaki baru yang juga baru dikenalnya. Meski sedikit-sedikit dia mendengar cerita tentang Zidan saat makan malam bersama keluarganya. Apakah ini saatnya? Tulis Soya dalam hati jelang memejamkan matanya. Hanya kamu yang mengerti benar tentang diriku, sedih dan senang. Rock sudah tiba di gedung bioskop untuk menonton premier film. Cukup ramai. Fans-fans April Fauzi yang mendapat undangan sudah berkumpul untuk menyambut artis idolanya. Acara belum dimulai, jadi belum ada yang diperbolehkan masuk ke studio. Perhatian Rock ini tertuju ke suasana riuh tak jauh dari tempat yang menunggu. Ternyata kedatangan seorang artis yang disambut dengan permintaan foto dari orang-orang yang ada di sana. Bukan April, tapi artis itu adalah Soya. Saat pertama kali sadar bahwa ada Soya di dekatnya, tubuh Rock bergetar. Detak jantungnya tak terkendali. "Lo gak pernah berhenti ganggu otak gue," teriak Rock dalam hatinya. Rock sangat ingin menghampiri namun kakinya terasa berat untuk digerakkan. Tatapan Rock tak lepas untuk memandang Soya. Dikawal oleh beberapa bodyguard dan seorang laki-laki yang siapapun bisa menilai itu bukan bodyguard. Berjalan persis di samping Soya dengan cara berpakaian yang sangat berbeda daripada bodyguard. Dan satu adegan yang sangat membuat Rock panas, terbakar cemburu adalah saat lelaki itu memegang pundak Soya untuk membawanya pergi dari kerumunan orang-orang. Lelaki itu adalah Zidan, yang buat pikiran Rock langsung berasumsi dia adalah lelaki yang dekat dengan Soya saat ini. Mungkin juga pacar barunya. Gumam Rock. Rock mau berbalik pergi. Tak disangka dia bertabrakan dengan seorang wanita yang tak lain adalah April Fauzi, bintang di acara premier film saat ini. "Hati-hati mas," bentak April kepada Rock. "Musibah, biasa aja," balas Rock tak kalah garang tanpa peduli siapa orang yang ada di hadapannya. Bodyguard April langsung menjauhkan Rock dari April. Takut Rock berbuat kasar terhadap April. Sempat terjadi sedikit adu mulut di antara Rock yang memang emosinya lagi mendidih dengan para bodyguard. Di arah lain, Soya sempat mendengar kegaduhan yang terjadi dari kejauhan. Sekilas melihat sosok Rock namun tak terlalu jelas karena pandangannya terhalang oleh orang lain yang juga menyaksikan peristiwa itu. Zidan pun mengajak Soya untuk pergi dan membuat Soya sama sekali tak terpikirkan bahwa sebenarnya dia melihat Rock. Soya pergi tanpa tahu sosok yang dirindukannya sedang ada di dekatnya. Soya datang bersama pria tak dikenal ke gala premier film Dua Wajah. Akhirnya Soya pamerkan sosok lelaki yang sedang dekat dengannya saat ini. "Serius, itu pacar baru Soya?" "OMG, Soya punya pacar juga ternyata. Baru kali ini lihat dia jalan sama cowok, ganteng pula. Kalian memang benar-benar mirip. Congrats Soya." Tuh trending topik dari komen-komen beserta foto-foto yang berkaitan dengan berita tentang Soya menguasai jagat dunia maya hari ini. Berbagai artikel dan komentar netizen tak berhenti seliuran di berbagai sosial media. Banyak yang mendukung bahkan sudah menganggap sosok Zidan adalah benar-benar pacar barunya Soya. Pergilah sejauh mungkin dari diri ini. Shoo! Prak! Rock melempar asal handphone ke lantai. Emosi jiwa membaca berbagai berita tentang Soya di media sosial tersebut. "Riman!" teriak Fatma memanggil dari lantai bawah. Rock tinggal bersama ibunya di rumah sederhana tipe 72, 2 tingkat. Rock dikasih tempat di lantai atas sedangkan ibunya di lantai bawah. "Tuh si Jenny lagi, dia mah tumpuk. Tolong bersihin, mama mau ke pengajian dulu," perintah Fatma sang penguasa rumah saat Rock baru turun ke bawah.
Jenny adalah kucing kesayangan keluarganya Rock. Sudah 3 tahun tinggal bersama, lucu, galak, tapi kaki belakangnya satu pincang. Memang bawaan lahir yang memang bikin Jenny tidak bisa meloncat tinggi seperti kucing-kucing lainnya. Namun yang bikin kesel, kebiasaannya buang kotoran di lantai dapur, bukan di tempat yang sudah disediakan. Terus sembarangan, gue kurung nanti di kandang, dasar kucing. Rock oceh-ngoceh sebel ke si Jenny sambil membersihkan kotoran pakai tisu basah. Namun sekesal-kesalnya Rock juga sangat sayang sama Jenny. Melihat piring makannya kosong, Rock langsung menambahkan makan dan menyuruh si Jenny makan yang langsung disambar Jenny dengan lahap. "Dari mana?" teriak Fatmah lagi dari depan rumah. Rock buang nafas kesal. "Nggak lagi sih," kata Rock. Saat tiba di depan rumah sudah ada seorang tamu tak dikenal bersama Fatmah. Juga sebuah mobil baru sudah terparkir di depan rumah. "Ini yang ngantar mobil? Kamu yang beli? Uang dari mana?" desak Fatmah cemas. "Iya, untuk mama, biar kemana-mana nggak usah pakai motor lagi," jawab Rock datar lalu ambil surat-surat mobil dari si pengantar. "Man, tapi uangnya dari mana? Jangan sampai nanti mama yang bayar cicilannya." "Cash kok," jawab singkat Rock mode S sambil cuek kembali masuk ke dalam. Fatmah masih belum yakin, kecemasan masih berkecamuk dalam otaknya. "Man, ini siapa yang nyetir? Mama nggak bisa," teriak Fatmah ke Rock. "Nanti cari supir," teriak Rock dari dalam rumahnya. Di balik kecemasannya, air mata Fatmah menetes merasa bersyukur. Hatinya sangat senang dapat pemberian tak diduga dari anaknya yang sudah beberapa tahun ini selalu bikin masalah dalam keluarganya. Cinta yang ku benci kini ku rasakan. Soya diantar Masto dalam perjalanan menuju lokasi syuting. Mobil melaju sangat tenang. "Agensi nanya, mau klarifikasi apa enggak soal berita Mbak Soya sama cowok itu?" tanya Masto. "Gak usah lah Pak, lagian gak ada yang spesial juga, baru kenal juga." Saya tampak sibuk baca-baca artikel dari handphonenya. "Kelihatan sih gak spesial, beda sama cowok HT itu." Masto seolah santai tanpa dosa menyebut tentang Rock. Saya tersenyak, jari-jarinya seketika berhenti memainkan handphone, teringat Rock. Pikirannya teralih saat handphonenya berdering ada panggilan dari Zidane yang memintanya bertemu selepas syuting untuk membahas soal berita-berita Soya dan Zidane yang beredar di media. "Pak, nanti nggak usah nunggu, langsung pulang aja. Aku dijemput sama Zidane," ucap Soya sesaat setelah menutup panggilannya dengan Zidane. Kita harusnya tetap menjadi kita. Cut. Syuting selesai jam 7 malam, lebih cepat dari biasanya. Sutradara mendatangi Soya dan memberitahu kalau hari ini adalah syuting terakhir untuk sinetron yang dibintangi oleh Soya. Pihak TV ketok palu. "Bungkus. Kalah saing sama dramanya si R ya Pak? Itu kan alasan utamanya dibungkus," kata Soya. "Ya begitulah, tapi kan alasan pakai kamu jadi pemeran utama itu untuk cetak rating. Malah jeblok. Gak nolong," sindir si sutradara ke Soya. "Ceritanya aja udah gak jelas, ngawur, jangan salahin Soya dong." Zidane yang dari tadi sudah menunggu tiba-tiba datang untuk membela Soya. Sutradara agak kesal, Soya jadi merasa gak enak lalu buru-buru mengajak Zidane meninggalkan set syuting menuju ke ruangan ganti. Sementara itu, para kru yang melihat kejadian itu pada bergunjing tentang Zidane. "Sok banget cowoknya Soya, bikin malu aja kelakuannya." Rata-rata para kru tidak menyukai sosok Zidane dan dianggap tidak pantas menjadi pacarnya Soya. Soya dan Zidane baru saja tiba di ruang ganti. Soya terlebih dulu minta asistennya keluar karena mau berbicara serius dengan Zidane. "Harusnya kamu gak usah bilang gitu Zidane," ucap Soya coba memberi pengertian ke Zidane. "Ya aku gak suka aja kamu disalahin kayak gitu, berhak dong aku protes," jawab Zidane masih merasa kesal. Soya memang merasa senang ada yang membelanya, namun merasanya seperti biasa saja, tidak ada rasa yang spesial yang bikin hatinya bergetar. "Aku bisa lebih dari ini untuk melindungi kamu kalau dikasih kesempatan jadi pacar kamu," tembak Zidane frontal. Jreng. Soya tersentak tak bisa berkata-kata. Deja vu. Ingatan Soya terbawa saat baru pertama kali bertemu Rock yang mengatakan hal yang sama. Pacar. Meski saat itu Rock hanya acting, tapi kini hal yang sama terulang namun sosok lain yang mengatakannya. Ini acting juga atau... Otak saya berpikir keras tak mampu menemukan jawaban. Kita emang baru kenal, tapi kalau lebih sering sama-sama kita akan makin kenal. Tentang aku, kamu bisa tanya papa kamu, apapun itu. Aku harap kamu mau coba jalanin dulu.
Kalau nanti aku bikin kecewa, kamu boleh buang aku. Lanjut Zidane sembari maksa. Serangan bertubi-tubi dari Zidane bikin saya makin bingung. Laki-laki ini berani banget. Beda banget sama Soya masih coba-coba membanding-bandingkan Zidane dengan Rock dalam hatinya. Antara rasa tidak enak untuk langsung menolak dengan rasa tidak nyaman ditembak dengan cara seperti ini bikin pikiran Soya makin campur aduk. Aku gak maksa kamu jawab sekarang. Mungkin kalau nanti kamu mau bantu aku opening coffee shop pas malam tahun baru, aku akan artiin itu jawabannya iya untuk kamu kasih aku kesempatan. Serang Zidane lagi seolah memberi tenggat waktu dan mempengaruhi jalan pikiran Soya untuk menentukan keputusan. Soya agak lega pada saat itu, masih ada kesempatan untuk berpikir. Dia benar-benar tidak siap untuk menjawab saat itu juga. Bersambung, seperti biasa, sampai situ dulu untuk episode kali ini, episode 6 ya. Nanti kita langsung sambung lagi ke episode 7 setelah saya upload yang ini. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah share ke teman-temannya. Silahkan share di semua media sosial teman-teman. Jangan lupa subscribe tentunya di CBX Entertainment. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ciao.